Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Maharani dengan NIM 21129298 dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, saya di sini akan memaparkan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan sesi 0749. Adapun soal pertama yaitu jelaskan dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Maka untuk jawaban pertama yaitu dinamika Pancasila merupakan kekuatan, penggerak, dan semangat juang. Dinamika Pancasila berarti kekuatan dari dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari nilai-nilai leluhur Indonesia. Pancasila tersebut terbentuk atas pengorbanan para pahlawan dahulu. Pancasila terbukti sebagai sumber kekuatan Indonesia karena Pancasila telah menjadi pedoman bagi Indonesia. Pancasila memuat sila 1 sampai dengan 5. Hal ini dijabarkan menjadi berbagai hal. Hal ini membuktikan bahwasanya Pancasila merupakan dinamika Indonesia. Adapun tantangan dari Pancasila tersebut yaitu Pancasila sebagai dasar negara mengalami banyak tantangan dari luar dan dalam negeri. Pertama kali, Pancasila berasal dari gagasan Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo. Setelah dirumuskan bersama lagi, hasil keputusan Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Tantangan dari luar negeri akibat agresi militer Belanda. Pancasila terbukti berhasil kuat dan memberikan rasa persatuan kepada Indonesia di awal kemerdekaan. Hingga pada masa Orde Lama hingga baru, Pancasila mendapat tantangan kembali dari dalam negeri. Para pengkhianat negara yang mau menjatuhkan Pancasila berhasil ditumpaskan pada peristiwa G30 SPKI. Kekejaman PKI yang menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis berhasil ditumpaskan oleh Soeharto dan diperingatkan 30 September Hari Kesaktian Pancasila. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu apakah urgensi dari pendidikan Pancasila? Adapun urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa tidak tercerabut atau melupakan dari akar budayanya sendiri, dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Adapun sumber historis adalah jika diartikan maka historis merupakan secara keseluruhan, yang berarti Pancasila batu sendi yang kelima, yang berdasarkan 5 atau 5 dasar. Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno pada sidang pertama Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPU-PKI pada tanggal 1 Juni 1945. Maksudnya adalah Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa karena kelima sila di dalamnya bukan merupakan hasil pemikiran dari seseorang atau hanya satu kelompok saja. Namun Pancasila merupakan hasil buah pikir dari seluruh rakyat Indonesia berdasarkan adat istiadat, kebudayaan, dan berbagai pertimbangan yang sangat matang. Adapun sumber politis, yang dimaksud dengan sumber politis adalah segala sesuatu yang berdasarkan kepada Pancasila yang menjadi dasar dari segala sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia, baik dari segi demokrasi maupun segala hak-hak manusia atau hak asasi manusia berdasarkan dari rumusan Pancasila tersebut, tanpa
mengurangi yang lainnya. Selanjutnya yaitu sumber sosiologis. Sumber sosiologis adalah Pancasila sebagai ideologi negara yang berakarkan kepada kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara yang berdasarkan kepada kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat Indonesia tanpa mengurangi rasa sikap gotong royong yang sudah ada sebelumnya di Indonesia dan tanpa melupakan adat-adat yang ada di Indonesia. Soal yang keempat, yaitu jelaskan esensi dari dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Adapun esensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu sebagai toleransi umat beragama, pelaksanaan hak asasi manusia, mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Selanjutnya adanya musyawarah, dan yang terakhir yaitu memperkaya diri dengan keadilan. Adapun urgensi dari Pancasila sebagai dasar negara yaitu yang pertama, membentuk negara bersumber pada Pancasila. Yang kedua, pemerintah menetapkan nilai-nilai dari Pancasila. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara mempertahankan ideologi Pancasila dalam menghadapi perubahan masyarakat? Adapun langkah yang bisa dilakukan yaitu tetap berpegang teguh dan menerapkan ideologi yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari dengan menanamkan rasa cinta tanah air dan selalu bangga akan tanah air Indonesia, sehingga kita sebagai generasi muda tidak terbawa oleh arus globalisasi yang akan merusak dari keyakinan kita pada Pancasila. Pertanyaan yang keenam, bagaimanakah cara mahasiswa dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Adapun cara-cara mahasiswa dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila yaitu yang pertama dengan berakhlak baik. Sebagaimana sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maka kita harus bersikap selayaknya sebagai umat yang beragama yaitu saling menghormati. Yang kedua yaitu mahasiswa harus mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam lingkungan kampus, dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan lainnya. Yang ketiga yaitu mahasiswa juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang dapat membantu para masyarakat Indonesia sehingga menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menjadi ladang ibadah bagi mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya yaitu mahasiswa juga dapat menjadi relawan atau mahasiswa dapat mengabdi kepada masyarakat sebagai pendistribusian bahwa ia cinta terhadap Pancasila dan negaranya. Pertanyaan yang ketujuh yaitu pertanyaan terakhir yaitu bagaimana relevansi Pancasila terhadap kemajuan zaman? Adapun jawabannya yaitu Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yaitu ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun di sisi lain diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi di luar tersebut. Sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri yaitu Pancasila malah terlupakan baik nilai-nilai maupun implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila merupakan ideologi terbuka, maka Pancasila merupakan founding fathers atau pendiri bangsa diketahui menanamkan nilai-nilai universal sehingga Pancasila fleksibilitas tinggi dan mampu bertahan di segala zaman. Ideologi yang memiliki
Fleksibilitas artinya adalah ideologi yang terbuka. Daya tahan Pancasila terhadap perubahan zaman selain didukung oleh dimensi fleksibilitasnya, juga didukung oleh dimensi realitas dan dimensi ideologisnya. Sehingga pada saat ini Pancasila masih relevan dengan perkembangan zaman. Alasannya adalah karena pendiri bangsa kita menanamkan nilai-nilai universal pada Pancasila dalam berbagai dimensi kehidupan sehingga akan selalu relevan di masa kini maupun masa yang akan datang. Baiklah, sekian jawaban dari ujian tengah semester saya. Saya sudahi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.